Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian melakukan majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Masih tentang bacaan ketika kita sujud. Warawaina fi kutubis sunan, ya, di dalam kitab-kitab hadis sunan, ya, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, ya, dan kitab-kitab yang lainnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sajada ay ahadikum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan wa dzalika adnahu
Apabila kalian sujud, maka bacalah subhana rabbiyal a'la salatan. Ya, dan itu paling sedikit sujud ya, subhana rabbiyal a'la salatan. Jadi jumlah 3 itu 3 kali adalah jumlah yang paling sedikit, minimal 3 kali, kemudian bisa lebih. Begitu. Berarti hadis ini menandakan bahwasanya sujud itu ya boleh lebih daripada 3 kali bacaannya. Ya, lebih dari 3 kali bacaannya, kemudian tidak hanya terbatas pada sujud yang terakhir ya. Di setiap sujud ya, kita boleh melebihkan bacaan kita subhana rabbiyal a'la, karena di dalam keterangan yang lain bahwa durasi sujud Rasulullah itu adalah sama begitu. Durasi sujud Rasulullah itu apabila ya di rata-rata, maka sujud yang pertama ya dengan sujud yang berikutnya adalah ya sama panjangnya dan juga sama pendeknya. Kalau pendek berarti durasinya Rasulullah membaca 3 kali begitu. Kalau panjang berarti Rasulullah SAW membaca lebih daripada 3 kali ya. Itu jemaah rahimakumullah. Kemudian disampaikan juga di dalam Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis juga. Beliau bercerita, pada suatu malam iftaqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatahassastu. Aku pernah kehilangan Nabi Muhammad ya, mencari Nabi Muhammad di malam hari ya. Kemudian aku khawatir kemana kira-kira beliau. Fa idza huwa raqi'un aw sajidun. Kemudian ternyata aku mendapati beliau sedang sholat begitu. Sedang sholat, pas sedang ruku atau sedang sujud, kata Ibunda Aisyah. Lalu beliau membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, ini dia bacaan sujud yang lain yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Berarti Rasulullah sedang sholat malam ini, karena di malam hari beliau kehilangan, sehingga beliau yang merasa khawatir di mana kira-kira Rasulullah kok tidak ada. Ternyata Rasulullah sedang ya sholat, pas posisinya sedang ruku dan sedang sujud. Lalu kemudian terdengar dari beliau membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kalau yang pertama tadi ya, dalam kitab Sunan begitu dikatakan subhana rabbiyal a'la. Di dalam hadis Ibunda Aisyah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu. Jamaah rahimakumullah, wa fi riwayatin fi Muslim fa waqa'tu yadayya ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Ya. Kemudian aku letakkan tanganku gitu, fi batni qadamaihi, di atas kaki beliau. Beliau sedang sholat di masjid. Fawaqa'tu yadai ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Ini dalil yang digunakan untuk ya, bagi yang mengambil pendapat bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Fawaqa'tu yadai ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Ya, wa huma mansubatan. Kemudian beliau sedang berdiri. Ya. Lalu kemudian beliau sujud, Allahumma a'udzu biridhaka. Mohon maaf, lalu kemudian beliau ruku ya, bacaannya adalah Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika. Ini bacaan lain lagi. Ini bacaan lain di riwayat Ibunda Aisyah ketika mendapati Rasulullah SAW ya sedang sholat ya. Begitu. Kemudian Ibunda Aisyah meletakkan tangannya di atas kaki Rasulullah yang sedang sholat itu, lalu beliau membaca ketika ruku, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Ya. Mohon untuk diberikan ridhomu, jangan murka kepada kami. Wa bi mu'afatika, dan daripada ampunan-ampunanmu juga, min uqubatika, jangan hukum kami, ampuni kami ya Allah. Ini lebih panjang doanya, doa sujud dan doa rukuknya. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. La uhsi thana'an 'alaika,
anta kama athnaita ala nafsika. Ini bacaan panjang, saya ulangi. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsika. Ini riwayat Ibunda Aisyah lagi di dalam riwayat Muslim. Banyak sekali berarti bacaan-bacaan yang ragam atau ragam bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raina fi sahih Muslim, masih ada lagi ternyata di dalam hadis Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, fa amma ar-ruku fa'azzimu fihi rabbah, begitu. Adapun ketika engkau ruku wahai Ibnu Abbas, maka fa'azzimu subhana rabbiyal azim, begitu. Fa'azzimu fihi rabbah, begitu. Maka agungkanlah Allah. Jadi bacaannya subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujud fajtahidu fihi bid-du'a, begitu. Adapun ketika engkau sujud, maka seriuslah untuk kemudian kamu berdoa kepada Allah. Faqamin ayyustajaba lakum, kemudian yakinlah bahwasanya doa di sujud itu adalah diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Serius, kemudian kita yakin seyakin-yakinnya bahwa doa-doa di dalam sujud itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Mengapa kemudian disuruh berdoa ketika sujud? Karena di dalam Sahih Muslim dijelaskan lagi oleh Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Hamba itu, posisi hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika ia bersujud, begitu. Ketika ia bersujud, ya, ia berbisik kepada bumi tapi Allah yang di langit sana mendengar. Maka kemudian pada posisi yang paling dekat ini jangan lupa untuk fa'aksiru, ya, doa, begitu, memperbanyak permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi perbanyak sujudnya, perbanyak doanya ketika sujud karena kita dekat sekali dengan Allah. Tapi ini tentu jamaah yang dirahmati Allah, kita juga harus bijak, begitu. Ini tentu tergantung bagaimana nyamannya. Mungkin ini adalah doa-doa ataupun anjuran-anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang sholat sendirian. Adapun ketika sholat bersama kaum muslimin, begitu, maka silahkan menyesuaikan, ya, dengan kondisi dan kebiasaan setempat, begitu. Itu yang disampaikan oleh Sahih Muslim. Apa doa Rasulullah ketika memperlama sujud itu? Abu Hurairah kemudian meriwayatkan, begitu. Ini doa Rasulullah. Allahumma gfirli dzambi, begitu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jadi itu yang diajarkan Rasul ketika kita sujud. Allahumma gfirli dzambi, gitu. Jadi kalau bayangan kita barangkali memperbanyak sujud itu Allahumma pajero ya Allah, begitu. Allahumma fortuner ya Allah. Tidak, ternyata kalau Rasulullah Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kullahu, semua ya Allah ampuni, gitu. Jadi ini yang dibaca berulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian dosa-dosaku yang telah lalu ataupun yang akan datang ya Allah. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Baik dosa yang aku kerjakan dengan terang-terangan ataupun dosa yang aku kerjakan dengan sembunyi-sembunyi ya Allah. Itu ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika memperbanyak doa itu, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, ragam bacaan doa.
Begitu, masih banyak begitu yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang perihal bacaan-bacaan sujud ya. Kita sampaikan ini dulu, mudah-mudahan di kesempatan yang lain ya ada ya waktu untuk menyampaikan kelanjutannya. Intinya perbanyak doa ampunan kepada Allah di sujud kita, karena itu adalah waktu-waktu yang kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.